Kisah pejuang corona itulah tema Rosi malam hari ini, dan saya akan berusaha untuk juga berbicara tentang para dokter dan juru rawat adalah garda terdepan dalam penanganan pasien corona. Tadi saya sudah berbicara dengan pasien yang kemarin disebut dengan pasien 1, 2, dan 3. Mereka mengatakan bukan kami pejuang corona, tapi para dokter, juru rawat, tenaga medis lainnya, mereka lah yang sesungguhnya pahlawan corona. Di tengah perjuangan mengupayakan kesembuhan pasien, para pekerja medis beresiko besar tertular dan terinfeksi virus corona. Mereka bekerja dekat dengan pasien dan banyak diantaranya harus dikarantina karena juga terkena virus tersebut. Walau begitu, mereka tetap berupaya menepis lelah demi menyelamatkan nyawa manusia. Saya sudah terhubung dengan Dr. Mia El-Hitsi, spesialis paru, dan Dr. Budi Prasetyo Nugroho yang selama ini telah menangani pasien corona di RSUP Persahabatan. Selamat malam dokter. Selamat malam, Bu Rosi. Saya sebenarnya sangat berdosa dan merasa bersalah mengambil waktu Anda cukup lama untuk menunggu wawancara dengan saya. Tapi izinkan saya bisa mendapatkan cerita tentang para dokter yang selama ini berjuang dengan susah payah, siang malam dengan situasi yang darurat seperti ini. Jadi mohon waktu di tengah Anda merawat pasien. Dokter Mia dulu mungkin, dengan situasi seperti ini, kedaruratan seperti apa yang dialami oleh para dokter? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Ini sepertinya dunia ini sedang bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ya, corona. Jadi ini ibaratnya ini perang dunia ketiga. Dan kami sebagai tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepannya. Jadi sebenarnya yang berbeda, yang sangat berbeda itu adalah bebannya sebenarnya ya. Jadi kita betul-betul merasa itu amanah yang sangat berat ya. Tapi di satu sisi kita merasa itu suatu kehormatan gitu. Di mana kita merasa lebih dihormati dan lebih merasa dibutuhkan. Di satu sisi kita merasakan sesuatu yang ya insight-nya begitu ya Mbak Rosi ya. Dan suka dukanya juga lebih kuat sepertinya. Ya, seperti kita tahu kan masyarakat dalam menghadapi corona COVID-19 ini kan justru dihimbau untuk social distancing gitu ya, jaga jarak, kemudian dia working from home dan lain sebagainya. Tapi justru tenaga kesehatan kami setiap hari justru dengan sadar, dengan sengaja kami mendatangi pasien-pasien yang memang positif corona gitu ya. Orang menghindar tapi dia sudah positif, kita memang tangani, kita kontak, kita sapa, kita periksa bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Di satu sisi ya itu tadi saya bilang kehormatan dan itu amanah. Padahal di sisi yang lain kita juga manusia, kita punya keluarga di rumah gitu ya, kita punya risiko tinggi untuk tertular gitu. Kalau kita positif kan keluarga di rumah juga berisiko juga positif ya. Nah itulah sisi itunya yang kita mungkin lebih berbeda dengan penanganan kasus-kasus emergency lainnya. Ya, karena bisa saja para dokter staminanya kuat, tetapi begitu pulang belum tentu anggota keluarganya punya stamina atau sistem imun yang lebih kuat juga ya. Betul. Dok, beredar kan di sosial media, kita semua menyerukan, terutama dari tenaga medis, I stay for work, you stay at home for us gitu. Memang karena memang semakin banyak orang yang keluar dan berkerumun itu akan menyebabkan penularan ini semakin banyak, dan itu memang merepotkan para tenaga medis yang tidak terlalu banyak. Seberapa benar ketakutan ini bahwa semakin banyak tertular ini semakin ancaman buat para dokter karena jumlahnya juga bisa jadi nggak mencukupi. Betul, iya. Ya namanya perang dunia itu kan kita tidak pernah menyatakan cukup terhadap jumlah kita gitu ya. Oleh karena itu memang kita sangat menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai penularan corona COVID-19 ini. Dengan betul-betul menjaga diri untuk tetap berada di rumah, menghindari kontak yang dekat begitu. Itu sangat berarti buat kami. Dan memang target kita itu adalah penurunnya angka prevalence corona, menurunnya angka kematian, pasien jadi sembuh itu adalah achievement kita bersama, terlebih lagi kami para tenaga medis ya. Jadi betul-betul kami
himbau kepada seluruh masyarakat. Ya, itu yang menolong para tenaga medis sesungguhnya ya. Saya mau tanya, mungkin bisa cerita, beredar kan di sosial media foto-foto para perawat yang harus tidur di lantai, tertidur di meja, menyentuh sekali bagaimana kehidupan mereka yang ternyata untuk istirahat saja mereka tidak ada tempat dan harus di lantai. Sebenarnya foto-foto yang beredar seperti itu tidak mutlak benar ya, karena kami tahu ini kasus bukan sembarang kasus, jadi masalah dunia. Kita harus punya strategi yang jauh lebih baik, kita harus putar otak bagaimana caranya. Dan kita satu hal lagi Mbak Rosi, kita nggak tahu ini long battle, kita nggak tahu ini pertarungan ini kapan selesainya, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu kita harus menyimpan energi kita. Jadi kami di RSUP Persahabatan itu insya Allah tidak ada satupun dokter yang tidak berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini. Namun kami harus berbagi peran, kami harus berbagi shift tugas seperti itu. Jadi semua tenaga bisa tersimpan. Untuk tenaga kesehatan yang ada keluhan kesehatan, kami istirahatkan untuk sementara seperti itu. Jadi memang kami harus berbagi, menjaga stamina untuk dapat berlari maraton terus sampai nanti akhirnya kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Dan untuk foto-foto itu sebenarnya itu kayaknya foto dari luar ya. Kalau kami sendiri ada tempat istirahat, ada pantry untuk makan, untuk minum. Kami juga dalam satu shift tugas kami juga ada tim, jadi kami saling backup gitu ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak Rosi, untuk COVID-19 ini kan infeksius sekali. Jadi kami berkomitmen untuk taat terhadap sistem pengendalian pencegahan infeksi. Jadi kalau duduk di lantai itu jelas tidak betul, kemudian masker dibuka. Karena itu tidak higienis justru betul. Ya? Iya betul gitu. Dan tenaga medis justru harus disiplin betul untuk menjaga kebersihan tubuhnya karena dia akan langsung berhadapan dengan pasien. Iya betul Mbak. Oke. Nah, benar nggak sih sebenarnya rumah sakit termasuk rumah sakit Persahabatan yang menjadi rujukan punya potensi kekurangan peralatan, alat kesehatan, alat pelindung? Ya, kalau itu jelas ada ya, potensi itu ada. Apalagi sekarang kalau misalkan masyarakat tidak mematuhi himbauan untuk diam di rumah dan lain sebagainya, itu pasti penularan akan semakin hebat dan lain sebagainya, semakin banyak pasien, loadnya juga akan semakin tinggi, otomatis kebutuhan tenaga kami, kemudian juga alat-alat kesehatan dan lain sebagainya itu memang akan semakin tinggi gitu. Namun makanya kami juga dalam mengelola misalkan alat pelindung diri dan lain sebagainya, ya kami juga harus putar otak untuk memanfaatkannya dengan bijaksana gitu. Jadi tidak ada kami membaginya misalnya kapan harus pakai yang ini, kapan harus pakai yang itu dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi saya bilang Mbak Rosi, pasti namanya dalam situasi seperti ini pasti potensi kekurangan itu selalu ada. Oke, kan sekarang rumah sakit rujukan mungkin Dokter Budi atau Dokter Yoyo begitu kami memanggilnya, rumah sakit rujukan mulai dibangun, Wisma Atlet dibangun untuk pasien yang jauh lebih besar antisipasi. Tapi kita cukup nggak tenaga medisnya? Ada nggak dokternya? Kalau dari tenaga medis insya Allah kita ada. Tinggal kita melihat Mbak Rosi, nanti potensi ledakannya seperti apa. Ini terkait kebiasaan masyarakat untuk bisa melakukan pola hidup sehat bersih, menyukseskan program Germas dari pemerintah, itu bukan salah satu upaya untuk mencegah biar tidak terjadi ledakan pasien COVID ini. Yep. Karena kalau pasien meledak, seperti yang telah dijelaskan Dr. Mia tadi, tenaga dokter, tenaga perawat tentunya ada keterbatasan jumlah. Yeah. Kalau pasien terus bertambah, sementara tenaga medis kita tetap, ini tentunya akan mengalami kewalahan. Betul. Sehingga harapan kita masyarakat bisa menjalankan himbauan dari pemerintah khususnya Kemenkes untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID ini. Ya, karena apa yang kita lihat di Italia misalnya itu udah kewalahan betul, baik rumah sakitnya maupun para dokternya. Akhirnya kemudian
di Itali diprioritaskan yang masih muda atau punya life expect harapan hidup yang lebih besar itu yang ditangani. Yang udah tua-tua ya udah kayaknya di nomor 2-kan. Dokter Mia, saya ada pertanyaan begini. Presiden sudah menyerukan rapid test massal cepat gitu. Tapi ada contoh seperti ini. Ada pasien corona yang sudah hampir 2 minggu di rumah sakit. Dia positif. Sudah 2 kali menjalankan tes, baru 1 hasilnya dikatakan negatif. Artinya kabar baik. Yang kedua belum juga diinfokan. Pasangannya sudah seminggu dites juga, swab itu namanya. Tapi sampai sekarang hasilnya juga belum diketahui. Bagaimana kita bisa rapid test mengetahui hasil yang cepat, yang positif corona di rumah sakit saja, hampir 2 minggu, tesnya baru jalankan 2 kali dan nggak ketahuan hasilnya. Pasangannya sudah seminggu dites, juga sampai sekarang hasilnya nggak diketahui. Ya. Jadi perlu diketahui oleh pasien, keluarga, dan masyarakat juga. Untuk kami, contohnya di rumah sakit rujukan itu, kami memeriksakan swab untuk pemeriksaan COVID ini memang dari pihak rumah sakit yang mengambil sampelnya ya, melakukan swab tenggorok, swab hidung gitu. Namun perlu diingat bahwa seluruh sampel itu kami berikan kepada lab yang ditunjuk khusus dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi tidak kami kelola di rumah sakit sendiri. Jadi kami kumpulkan terpusat di situ. Awal-awal mungkin karena jumlah pemeriksaannya tidak terlalu banyak ya, sekitar 3 hari harusnya keluar hasilnya. Namun memang karena sekarang pemeriksaannya pasti melonjak gitu ya. Jadi mungkin terjadi keterlambatan dalam pengeluaran hasil. Jadi sekali lagi itu memang. Jadi rumah sakit itu hanya mengambil sampel, kemudian sampel itu dibawa ke Litbangkes di bawah Kementerian Kesehatan, disitulah kemudian hasilnya. Jadi ada bottleneck di situ ya. Nah ya betul. Oke. Ya, karena seruan Presiden untuk mengadakan rapid test, menyiapkan alat tes yang begitu besar, semua kemudian ada secara inisiatif memeriksakan, terutama mereka yang sudah punya gejala, akan percuma ketika hasil tes itu tidak juga keluar hasilnya. Karena mereka yang diperiksa akan terus bisa berpotensi menjadi virus carrier atau pembawa virus. Terima kasih Dr. Mia, Dr. Yoyo untuk waktunya. Saya kembalikan Anda untuk bekerja karena itu yang jauh yang lebih penting untuk Anda. Tetap sehat dan tetap berada di sana untuk pasien-pasien corona. Sukses terus dokter. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Saatnya call to action atau apa yang bisa kita lakukan. Saya kembali sesaat lagi.